dengan NIM 312110142 dari kelas TI 21A1 Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fisika kuantum dan beberapa soal lainnya untuk memenuhi tugas fisika dengan dosen pengampu Bapak Ari Yunildi, SPD MSI. Pengertian fisika kuantum. Definisi kuantum menurut Stephen Hawking atau seorang ahli fisika adalah suatu unit terkecil yang gelombangnya bisa memancarkan atau menyerap energi. Dalam pembahasan fisika kuantum, kita harus meninggalkan konsep klasik fisika dan berurusan dengan ukuran pada skala atomik dan bahkan subatomik guna mempelajari karakteristik atau sifat partikel. Para ilmuwan fisika kuantum mempelajari apa yang akan terjadi ketika sebuah benda dibelah terus-menerus hingga ke tingkat materi yang sangat kecil menggunakan atom atau partikel akselerator. Fisika kuantum sendiri merupakan ilmu fisika yang membahas tentang gelombang elektromagnetik dengan menghitung kecepatan cahaya 186.000 mil per detik. Teori fisika kuantum. Teori fisika kuantum muncul karena adanya fenomena-fenomena yang tidak sesuai dengan gagasan fisika klasik. Para ahli fisika kuantum memberi kesimpulan sebagai berikut. Semua benda yang ada di alam semesta ini merupakan molekul-molekul yang terdiri dari atom-atom. Semua benda yang dapat terlihat ini tidak lain adalah energi yang bergetar. Fenomena inilah yang menyebabkan benda seolah-olah nyata atau kenyataan, padahal sebenarnya bukan. Benda yang ada di alam semesta ini berasal dari ruang hampa, berupa energi yang tampak dan bergetar. Ilmuwan fisika kuantum menyebutkan bahwa realitas yang nyata tidak lain hanyalah ilusi semata. Ilmuwan fisika kuantum juga sudah membuktikan bahwa suatu benda bisa berada pada dua dimensi yang berbeda dalam waktu yang sama. Ketika roh menguasai tubuh secara sempurna, maka dalam diri tersebut berlaku hukum fisika kuantum, di mana dunia hanyalah vibrasi energi. Seseorang akan menjadi abadi bila bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya. Dan pada kecepatan cahaya pula masa lalu, kini dan masa depan bisa ada secara bersamaan. Teori kuantum. Teori kesadaran kuantum merupakan teori kesadaran di mana semua orang dan segala sesuatu bahkan di ruang angkasa pun saling berhubungan atau memiliki keterhubungan. Hal ini didasarkan fakta bahwa medan kuantum dapat menjangkau segala sesuatu. Lajan berpendapat bahwa beberapa alam semesta dapat dieksis dalam bersamaan. Ini artinya orang yang mati dan bepergian dalam terowongan yang sama maka akan berakhir di dunia yang sama dengan yang dihuni dulu atau berinkarnasi. Dia juga berpendapat bahwa dunia tidak berakhir ketika tubuh mati. Teori biosentrisme mengatakan bahwa tubuh bisa mati namun kesadaran akan abadi. Artinya kematian kesadaran sama sekali tidak ada. Mekanika fisika kuantum. Dasar-dasar teori ini yaitu energi itu tidak kontinu tetapi berupa paket dan kuanta. Konsep ini bertentangan dengan teori fisika klasik yang mengatakan bahwa energi itu berkesinambungan. Teori mekanika fisika kuantum berkembang pada masalah radiasi benda hitam oleh
Max Planck, dan efek fotolistrik yang dibawa oleh Albert Einstein. Dari teori ini muncul aplikasi-aplikasi penting, yakni diode pancaran cahaya atau LED, laser, semikonduktor, pencitraan, penelitian dan medis, dan magnet superkonduktor. Rumus fisika kuantum. Dari penemuan Max Planck, maka diketahui bahwa tiap elemen energi disimbolkan dengan E, berbandingan lurus dengan frekuensinya. Penulisan matematisnya sebagai berikut. E sama dengan H kali V, di mana E sama dengan energi dengan satuannya joule, H sama dengan konstanta Planck atau 6,626 kali 10 pangkat minus 34 dengan satuan joules kali sekon. V sama dengan frekuensi radiasi dengan satuan sekon pangkat minus 1. Dari penemuan efek fotolistrik oleh Albert Einstein menerangkan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel foton yang energinya sebanding dengan frekuensi cahaya, di mana bila frekuensinya tinggi, maka setiap foton memiliki energi yang tinggi.